Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Wassalam pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, dan kita senantiasa bersolawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka kajian pada kesempatan malam hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya, menjadikan kita sehat walafiat, senantiasa diberkahi, dan ilmu yang kita pelajari pada saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Lahadil Mustafa Rasulullah SAW Tuhan rahiyah ba'inna al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin khususan aba'na wa umatina wa syayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa jami'al muslimin wa muslimatan tahiyyan wa amwat syai'in wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya belum bisa share ini. Tapi bisa record tapi nggak bisa share ya. Siap, sudah bisa Ustaz, coba dicoba lagi. Oh iya udah bisa. Mohon maaf Ustaz. Ya, siap. Oke, tunggu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya? Siap. Nih. Faslun halaman 83. Nah, di sini halaman 83 ya, benar ya. Faslun satu pasal. Satu bagian. Wa sholatul khaufi, sholat khauf. Khauf itu sholat yang khauf itu artinya rasa khawatir atau takut. Sehingga sholatul khauf maksudnya sholat dalam kondisi ketakutan atau kekhawatiran. Biasanya dilakukan ketika sedang dalam peperangan. Wa sholatul khaufi, sholat khauf itu ala thalathati adrubin, terbagi menjadi 3 macam, 3 model, 3 bentuk, 3 gambaran. Ahaduha, salah satu dari 3 gambaran itu yaitu an yakunal adu fi ghairi jihatil qiblah. Gambaran yang pertama, musuh al-adu itu posisinya fi ghairi jihatil qiblah, di lain arah kiblat. Jadi saat posisi musuh berada di selain arah kiblat. Berarti kalau kita sekarang kiblatnya ke barat, berarti posisi musuh itu antara di utara, di timur, atau di selatan. Fayufarriquhum, lantas memisahkan mereka. Al-imamu, maksudnya membagi ya. Fayufarriquhum, maka membagi mereka. Siapa yang membagi mereka? Al-imamu, imam. Pimpinan pasukan membagi mereka firqataini dalam 2 kelompok, dalam 2 kelompok ya. Berarti ada 2 kelompok, dua bagian ya 2 kelompok ya, dibagi dalam 2 kompi ya mungkin ya, bukan 2 barisan. Firqataini 2 kelompok, berarti 2 grup, 2 regu lah gitu ya, 2 regu.
Firqatan, satu regu, taqifu fi wajhil adu, berdiri menghadap musuh. Wa firqatan khalfahu, sementara satu kompi, satu regu di belakangnya. Jadi kalau posisi musuh tidak di arah kiblat, ini yang paling, berarti yang pertama gambarannya adalah, jadi dua kompi, ini misalnya kiblatnya arah ke sini ya, arah ke sana, misalnya ada, bukan arah ke sana ya, arah ke sana, ya, arah ke barat ya, maka posisi dibagi dua kompi pertama, kompi kedua, gitu ya, saling itu ya, yang satu belakang, ibaratnya misalnya pasukannya ada 10 ya, maka 10 di sini, 10 di sini, gitu ya. Fayusalli bir firqatil lati khalfahu rak'atan. Lantas fayusalli, imam salat, memimpin salat imamnya ya. Maksudnya pimpinannya memimpin salat bil firqah, dengan regu, dengan kelompok, allati khalfahu, yang di belakangnya, rak'atan, satu rakaat. Jadi satu rakaat dengan barisan paling depan atau regu depan. Regu belakang belum sholat, jaga-jaga. Fayusalli bir firqatil lati khalfahu rak'atan. Saya ulangi lagi. Lantas imam sholat bil firqatil lati khalfahu, dengan kelompok atau regu yang ada di belakang imam, rak'atan, satu rakaat. Summa tutimmu li nafsiha. Summa, kemudian, tutimmu mereka ya, golongan pertama ini menyelesaikan, merampungkan li nafsiha, sendiri. Jadi bersama imam satu rakaat, rakaat sisanya diselesaikan oleh mereka sendiri masing-masing, gitu ya. Wa tamdi ila wajhil adu, tapi mereka tetap posisinya menghadap ke arah musuh. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra, lantas kelompok kedua tiba, datang, fayusalli biha rak'atan. Ya. Imam juga ini posisinya belum selesai imamnya. Ya. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra, lantas kelompok kedua datang, fayusalli biha rak'atan, maka si imam itu sholat bersama dengan kelompok kedua, rak'atan, satu rakaat. Wa tutimmu li nafsiha, lantas mereka para para kelompok kedua itu menyelesaikan sendiri. Wa yusallimu biha, lantas imam itu salam bersama dengan kelompok kedua, gitu ya. Penjelasannya, rawal Bukhari, memang ini agak rumit ya penjelasannya, tapi coba dipahami dari penjelasan ini. Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim wa ghairuhuma, dan selain Imam Bukhari dan Muslim, an Salih bin Khawwat, dari Salih bin Khawwat, amman syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yauma dzatir riqa' salatul khauf. Dia menceritakan, Salih ini menceritakan dari seorang sahabat, ini dari disebutkan ya sahabatnya siapa, yang menyaksikan Rasulullah SAW sholat yauma dzatir riqa', pada hari perang dzatir riqa', salatul khaufi, salat khauf. Anna ta'ifatan shaffat ma'ahu, bahwasanya satu kelompok berbaris bersama beliau Rasulullah SAW. Wa ta'ifatun
wujahal adu, sementara satu kelompok menghadap ke musuh. Ya, jadi kelompok pertama kelompok pertama bersama Nabi menghadap kiblat. Kelompok kedua itu tidak menghadap kiblat karena mereka nggak sholat, ya, tapi menghadap ke musuh, bersiap siaga, gitu maksudnya. Fasholla billati ma'ahu raq'atan, ya, ke arah musuh. Jadi satu kompi ikut sholat bersama Nabi, satu kompi yang lain siap siaga berbaris menghadap musuh. Fasholla billati ma'ahu raq'atan. Lantas beliau Nabi SAW sholat bersama, ya, mereka yang di belakang Nabi itu yang menghadap kiblat itu 1 rakaat. Tsumma tsabata qa'iman. Tapi Nabi tetap berdiri. Sementara makmum yang satu kompi itu menyelesaikan mereka sendiri. Gitu ya, menyelesaikan. Tsumma wa atimmu li anfusihim tsumman sarafu. Wa atamu lantas mereka menyelesaikan li anfusihim. Kelompok pertama menyelesaikan sendiri. Tsumman sarafu, kemudian menyingkir. Lantas fasofu wujahal adu. Lantas kelompok pertama yang sudah sholat bersama Nabi 1 rakaat, tapi Nabi posisinya masih berdiri, belum selesai sholatnya, ya. Berdiri menunggu orang-orang yang di belakang Nabi ini, makmum ini, para makmum kelompok pertama. Fasofu wujahal adu. Kelompok pertama ini setelah menyelesaikan sholat sendiri, satu kelompok itu, mereka menghadap musuh. Waja'at ta'ifatul ukhra. Lantas kelompok yang kedua yang belum sholat, yang tadi menghadap musuh di pertama tadi itu, datang di belakang Nabi mengganti posisi kelompok pertama yang sudah sholat. Fasholla bihimur raq'atal lati baqiyat min sholatihi. Lantas Nabi sholat bersama mereka kelompok kedua ini rakaat yang baqiyat min sholatihi, yaitu mereka gitu ya sholat bersama Nabi 1 rakaat allati baqiyat min sholatihi, yang tersisa dari sholat Nabi. Jadi Nabi kan baru sholat satu rakaat, berarti kurang 1. Tsumma tsabata jalisan. Lantas beliau tetap duduk. Wa atammu li anfusihim. Lantas para sahabat yang kedua, jadi kompi kedua atau grup kedua, ini menyelesaikan, mereka berdiri sendiri 1 rakaat. Tsumma salama bihim. Tapi Nabi masih duduk. Lantas Nabi salam bersama mereka, bersama kompi kedua. Ya, ada gambaran ya. Jadi gambarannya begini. Dibagi 2, yang satu bersama Nabi menghadap kiblat, yang satu menghadap musuh. Ibaratkan 1 orang aja lah biar gampang. Regu pertama atau kelompok pertama ikut sholat bersama Nabi 1 rakaat. Ya, rakaat kedua menyelesaikan sendiri, sementara imam masih berdiri. Setelah selesai yang belakang ini, mereka menyingkir menghadap musuh. Kemudian yang tadi menghadap musuh yang pertama tadi, kelompok yang siap siaga tadi, yang belum sholat tadi, posisi berada di belakang imam atau di belakang Nabi. Kemudian mereka sholat, ya, 1 rakaat mengikuti Nabi rakaat kedua. Nabi rakaat kedua kan masuk, mereka baru rakaat pertama. Seperti itu ya, makmum masbuk ya. Iya. Lantas mereka ikut sholat bersama Nabi. Nabi rakaat pertama, Nabi rakaat kedua, mereka rakaat pertama. Oke ya. Nah, ketika Nabi sudah duduk tahiyat, ini para makmum pasukan kedua ini berdiri. Tapi Nabi masih posisi duduk. Menunggu, ya. Ketika posisi mereka sudah duduk, sudah tahiyat, Nabi salam bersama mereka. Jadi takbir pertama bersama pasukan pertama, tapi salam bersama dengan pasukan kedua. Jelas ya? Oke. Ini intinya sama. Ini penjelasan dari
baris kedua. Oke. Watsani, gambaran kedua. Gambaran pertama jelas ya. Gambaran kedua. An yakuna fi jihatil qiblah. Ini posisi musuh berada di arah kiblat. Oke ya. Posisi musuh berada di arah kiblat. Maka sholatnya fayasuffuhum al-imamu saffaini. Lantas imam membagi mereka dalam dua saf. Wa yuhrimu bihim. Lantas takbiratul ihram bersama semuanya. Saf pertama maupun saf kedua. Fa'idha sajada, jika sujud, ya, sajada ma'ahu ahadus saffaini. Jika imam sujud, sajada ma'ahu, maka sujudlah bersama imam ahadus saffaini, salah satu saf saja. Gitu ya. Jadi saf pertama sujud, ya. Wa waqafa saful akharu yahrusuhum. Sementara saf yang lain, yaitu saf belakang ya, itu menjaga. Gitu ya. Jadi sujudnya tidak bersama. Jadi ketika sujud imam, baris pertama ikut sujud, tapi baris kedua tidak ikut sujud, tapi ikut jaga. Faida rafa'a, lantas apabila imam ngangkat, sajadu, maka mereka sujud. Walahiquhu, lantas membersamai beliau imam. Jadi sujud pertama yang belakang, ya, baris belakang, baris kedua itu tidak ikut sujud. Tapi ketika imam bangkit dan baris pertama itu bangkit dari sujud, itu mereka sujud, kemudian bangkit, ya begitu. Jadi tidak bareng. Gitu ya. Kemudian ketika berdiri ikut berdiri, gitu ya. Jadi begitu posisinya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama an-nas ma'ahu. Ini orang-orang Nabi berdiri salat wa qama an-nasu ma'ahu. Begitu juga orang-orang ikut berdiri bersama beliau. Fakabbara wa kabbaru ma'ahu, lantas beliau bertakbir wa kabbaru ma'ahu, lantas mereka para makmum dua saf itu bertakbir bersama beliau. Wa raka'ana minhum, lantas rukuklah sebagian dari mereka. Ya. Tsumma sajada wa sajadu ma'ahu. Ya, jadi ada sebagian yang rukuk, tsumma sajada, kemudian sujud, wa sajadu ma'ahu, dan mereka ikut sujud bersama beliau. Tsumma qama tsaniyah, lantas beliau berdiri untuk rakaat kedua. Faqama alladziina sajadu wa harasu li ikhwanihim wa atani ta'ifatul ukhra faraka'u wa sajadu ma'ahu. Wan nasu kulluhum fi sholatin walakin yahrusu ba'dhum ba'dan. Jadi posisinya ini saling ini ya. Kalau ini agak berbeda penjelasan dari hadis Nabi ini. Jadi yang satu ikut Nabi, yang satu menjaga. Saling menjaga gitu ya. Ini model kedua. Agak berbeda dengan penjelasan yang di atas tadi itu. Kalau tadi kan hanya penjelasannya ketika sujud, tapi ini ternyata rukuk juga bergantian. Ya, rukuk juga bergantian. Sumaqama litsaniyah, lantas berdiri untuk kedua, faqamal ladzina sajadu wa harasu ikhwanihim. Lantas berdirilah orang-orang yang sujud wa harasu, dan menjaga li ikhwanihim, bagi saudara-saudara mereka. Wa atani ta'ifatul ukhra, lantas datang kelompok yang kedua. Faraka'u, jadi sholat bersama tapi tidak bersama-sama rukuk sujudnya. Faraka'u wa sajadu ma'ahu, lantas kelompok kedua ikut rukuk dan sujud bersama beliau. Wan nasu kulluhum fi sholatin, tapi mereka posisinya berada dalam satu sholat. Walakin yahrusu ba'du ba'dan, tapi saling menjaga satu sama lain. Jadi intinya mereka bersama Nabi, tetapi ada yang telat, ya, telat beberapa gerakan itu tidak bersama Nabi, intinya gitu ya. Jadi intinya dalam posisi sedang sholat khauf itu posisinya tidak harus bersama gitu ya.
bergantian. Tapi intinya nggak boleh mendahului imam ya posisinya. Ya, nggak boleh mendahului imam. Tetap mereka mengikuti imam, hanya saja ada yang telat gitu ya. Berikutnya, wasal itu gambaran ketiga. An yakuna posisinya fi syiddatil khaufi dalam rasa takut yang sangat mendalam. Waltihamil harbi dan posisinya sedang dalam peperangan berkecamuk. Ya, waltihamil harbi dan kecamuk peperangan. Artinya posisi saat itu sudah masuk waktu sholat, tapi sedang di medan peperangan, di medan laga, sedang bertarung. Nah, maka posisinya adalah, ya kalau yang tadi posisi 1 dan 2 kan posisi sedang berjaga. Posisinya musuh sedang tidak menyerang, tapi sedang masa peperangan, tapi tidak sedang menyerang. Nah, posisi ketiga ini saat posisi sedang perang. Ya, fayusolli, maka imam sholat kaifa amkanahu. Dia sholat bagaimanapun posisinya. Rajilan, baik itu saat berjalan, aurakiban atau naik kendaraan. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Wa ghairu mustaqbilin laha, maupun tidak menghadap kiblat. Jadi sholatnya bagaimanapun kondisinya. Sedang jalan, sholat. Sedang naik kendaraan, sholat. Menghadap kiblat, boleh. Nggak menghadap kiblat juga boleh. Ya, tergantung situasi saat itu. Ini kalau sedang dalam peperangan. Ya. Tiga. Qala ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Artinya, hafidhu jagalah kalian ala sholawati, sholat-sholat, was sholatil wusta, dan sholat wusta, maksudnya adalah sholat asar. Waqumu, dan berdirilah kalian, lillahi, karena Allah, qanitina, dengan khusyuk. Qanitina di sini dengan khusyuk. Fa in khiftum, jika kalian posisinya sedang rasa takut, farijalan, maka sholatlah sambil berjalan, aurukbanan, maupun dalam kondisi sedang dalam di atas kendaraan. Fa idza amuntum, jika posisi kalian telah aman dalam kondisi tidak sedang dipenuhi rasa takut, fadzkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah, kama 'allamakum, maksudnya adalah laksanakanlah sholat. Berzikir itu maksudnya laksanakan sholat, kama 'allamakum, sebagaimana kalian melaksanakan sholat. Malam takunu ta'lamun, sebagaimana kalian sesuatu yang belum kalian ketahui. Artinya kalau posisi sedang dalam perangan yang sangat berkecamuk, maka boleh sholat sambil jalan kaki, sambil di atas kendaraan. Tapi kalau sudah aman, maka sholatlah sebagaimana kalian diajarkan sholat sebagaimana mestinya, gitu ya. Tapi kalau masih dalam peperangan, tetapi bisa melaksanakan sholat, bisa saling menjaga seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sholat khauf. Selesai berarti ya sholat khauf ya. Barangkali ada pertanyaan terkait sholat khauf sebelum kita lanjutkan di pembahasan seterusnya terkait dengan pakai pakaian tertentu bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Oke? Siap, tidak Ustadz. Jelas ya, khauf ya. Yang sering dijelaskan itu yang posisi 2 Ustadz. Yang kedua, yang kiblat. Ya, menghadap kiblat. Kalau yang 1 dan 3 itu baru buat. Yang pertama itu intinya lebih repot sebetulnya ya, karena yaitu jaga-jaga karena tidak menghadap musuh. Jadi itu nggak lebih rumit lah, karena ya posisi takutnya lebih di atas yang kedua ya. Kalau yang kedua kan karena posisi sama-sama menghadap ke musuh, jadi lebih tenang. Gitu. Oke, sudah jelas, kita lanjutkan di